Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jika kita bergumul setiap hari untuk melakukan apa yang benar secara moral, bahkan ketika orang-orang di sekitar kita mengambil jalan pintas, maka datanglah kepada Yesus. Jika kehidupan dan kesenangan yang egois dan keuntungan yang tidak sah tampak sangat menarik, maka datanglah kepada Yesus. Jika kita dibebani dengan dosa dan kelemahan yang mempengaruhi panggilan kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, teman, jiwa yang dikuduskan, seorang Kristiani, maka datanglah kepada Yesus. Jika hidup tampak tidak adil dan Tuhan tampak jauh, maka datanglah kepada Yesus. Kita tidak mengikuti aturan demi aturan, kita mengikuti Yesus. Hanya ketika kita pertama kali datang kepadanya, kita akan memahami perlunya aturan yang membantu melindungi martabat hubungan itu. Saudara-saudari, Santo Paulus menasihati orang-orang Galatia untuk hidup dalam kebebasan Kristus. Untuk kebebasan Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi pada kuk perbudakan. Seseorang yang menjadi budak nafsu, kesombongan, keegoisan, atau sifat buruk lainnya tunduk pada sifat buruk itu sebagai sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Namun dalam suratnya kepada jemaat Efesus, Santo Paulus mengundang kita untuk memikul kuk lain, bukan perbudakan dosa, melainkan penyerahan total kepada Kristus dalam kasih, menjadi hamba Kristus, melakukan kehendak Allah dari hati. Saudara-saudari, memikul kuk Kristus berarti mempercayakan hidup kita kepadanya dengan bebas, dengan maksud untuk mengikuti kemana Dia memimpin kita. Pengalaman menunjukkan bahwa Dia selalu membimbing kita ke jalan yang menuju kebahagiaan dan kepuasan kita, bahkan ketika hal itu membawa salib. Di dalam Kristus kita menemukan peristirahatan yang sejati. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak berjanji untuk menghilangkan beban, pencobaan, dan penderitaan hidup. Namun jika kita memikul kuknya pada diri kita sendiri, jika kita tunduk pada rencananya, kehendaknya, dan cintanya, Dia berjanji bahwa kita akan mengalami kebahagiaan yang mendalam dan kedamaian jiwa. Inilah perhentian yang kita semua rindukan. Peristirahatan yang suatu hari nanti tidak akan terputus dalam kebahagiaan surgawi. Kita masing-masing telah bertemu individu yang mengalami kedamaian dan kegembiraan ini, terlepas dari keadaan mereka. Jika kita belum pernah mengalaminya, maka kita bisa mulai hari ini dengan memberikan apapun yang kita tahu dalam hati yang Yesus minta dari kita. Meskipun pada awalnya menyakitkan, hal itu akan disertai dengan kedamaian dan kegembiraan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.